Kudus, kami merindukan-Mu hadir di tempat ini. Mengalirlah dalam pujian kami, Roh Kudus, lawat setiap pribadi, dan biarlah kami boleh merasakan kesegaran baru, kesejukan dan kedamaian yang dari-Mu. Roh Kudus, Oh hadir di sini, mengalir dalam pujian kami, berhembuslah, berkaryalah, Roh Kudus, nyatakanlah sekarang. Roh Kudus, Kau hadir di sini, mengalir dalam pujian kami, berhembuslah, berkaryalah, Roh Kudus, nyatakanlah sekarang. Roh Kudus, penuhi, Roh Yesus, urapi, jamahlah setiap hati kami, mengalirlah sekarang. Roh Kudus, Kau hadir di sini, mengalir dalam pujian kami, berhembuslah, berkaryalah, Roh Kudus, nyatakanlah sekarang. Roh Kudus, Kau hadir di sini, mengalir dalam pujian kami, berhembuslah, berkaryalah, Roh Kudus, nyatakanlah sekarang. Roh Kudus, penuhi, Roh Yesus, urapi, jamahlah setiap hati kami, mengalirlah sekarang. Roh Kudus, Kau hadir di sini, mengalir dalam pujian kami, berhembuslah, berkaryalah, Roh Kudus, nyatakanlah sekarang. Roh
lembutkan hati kami bagi ini. Tuhan yang garap hati kami bagi ini. Mengalirlah sekarang ya Rasul, mengalirlah sekarang. Ini doa kami, ini permohonan kami Tuhan. Engkau yang mengurapi kami, bahkan Engkau yang memenuhi kami setiap hari kami Tuhan. Supaya kami berjalan dalam tujuan Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa setiap kami yang hidup pada hari ini, Tuhan punya maksud dan tujuan buat setiap kami. Dan biarlah Tuhan sepanjang perjalanan kami dalam dunia yang sementara ini, kami berjalan on the track-nya Tuhan. Kami boleh mencapai tujuannya Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini saatnya Tuhan sampaikan isi hati buat kami. Supaya Tuhan pagi hari ini kami dikuatkan, yang lemah boleh dikuatkan, yang susah boleh dihiburkan. Terima kasih Bapa. Engkau yang mengurapi kami dan Engkau yang menjamah kami. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Mari yang siap terima firman Tuhan dengan saya sambil berkatakan amin. Haleluya, shalom. Wah, semangat, shalom. Ya, haleluya. Saya berdoa supaya kita semuanya baik-baik saja, tubuh jiwa roh kita semakin dikuatkan Tuhan. Amin. Saya pernah mendengar sebuah cerita dari seorang dosen saya. Kebetulan beliau ini mendapat beasiswa tugas di Korea Selatan. Nah, ketika dia belajar teologi di sana, pasti dia ingin menemukan sebuah gereja yang terbesar di Korea. Kita tahu namanya Yoido Full Gospel Church yang dirintis oleh Pastor Paul Yonggi-cho. Dan konon ketika saya search itu di Google, jumlah jemaatnya 800.000 orang Bapak Ibu. Dan itu gereja yang terbesar dan siapapun yang ke Korea sebagai seorang hamba Tuhan pingin ke sana. Nah, ketika dia sampai di Korea, menginjak kaki di Korea, minggu pertama dia pasti ke gereja itu. Dia menikmati hadirat Tuhan, menikmati semua kebaikan Tuhan. Dan dia bangga bisa sampai di gereja yang terbesar itu. Namun minggu kedua dia ingin berjalan-jalan di sekitar gereja itu dan dia menemukan sebuah gereja yang kecil sekali. Jemaatnya tidak lebih dari 50 orang. Nah, ketika dia mengajar di kelas, saya ingat betul ketika dia punya sebuah perkataan begini. Saya heran kenapa gereja yang kecil itu, yang 30-50 orang itu tidak tergoda untuk pindah yang jemaat yang 800.000 orang. Nah, rahasia ini karena mereka punya komunitas yang kuat di dalam Tuhan. Amin. Katakan komunitas Bapak Ibu. Nah, saya percaya bahwa sebuah komunitas terkecil yang harus kita jaga, kita pertahankan dengan sungguh-sungguh adalah keluarga kita. Amin. Itu komunitas kecil. Gambaran kecil kerajaan surga itu dalam keluargamu loh. Bagaimana kita memberikan kesan buat dunia ini, itu melalui keluarga kita. Bagaimana kalau kita ini punya keluarga yang kacau balau, sementara kita melayani, saya percaya kita tidak akan bisa melayani dengan baik. Tapi kalau keluarga kita dalam damai sejahtera, dikuatkan, istri menghormati suami, suami mengasihi istrinya, anak-anak menghormati orang tuanya, saya percaya keluarga demikian adalah keluarga yang kuat. Amin. Dan Tuhan itu punya maksud dalam keluarga, masing-masing keluarga. Karena lembaga pertama yang Tuhan dirikan adalah keluarga, Kejadian pasal 2. Keluarga yang pertama. Itu artinya kalau keluarga kita berjalan dalam kehendak Tuhan, saya percaya bahwa hidup kita akan semakin dikuatkan, semakin hari semakin bergairah dengan Tuhan. Saya ingin sampaikan di akhir zaman ini enggak cukup kita 2 jam seminggu sekali ke gereja. Mungkin 2-3 kali ke gereja. Tapi dalam keluarga kita harus ada namanya pemuritan yang kuat. Dan saya percaya bahannya dari gereja ini sudah disampaikan tiap-tiap hari Rabu, tiap Kamis di gereja ini ada. Tapi bagaimana kita ini menerapkan dalam keluarga kita, menjalankan dalam keluarga kita, itu yang masalahnya Bapak Ibu. Nah, seringkali pernikahan itu tidak sesuai dengan tujuan Tuhan. Kenapa? Karena banyak orang-orang yang menikah sederhananya ya satu dengan lain suka. Tapi mereka nggak punya visi, tujuan, purpose yang jelas. Bahwa keluarga yang mereka bentuk adalah keluarga yang memuliakan Tuhan. Amin. Nah,
Hari-hari ini memang setan menggoncang keluarga dengan luar biasa. Seorang hamba Tuhan yang cukup terkenal, dia pernah ngomong gini, sekuat apapun hamba Tuhan itu, imannya, tapi kalau sendi keluarga digoncang, pasti dia tidak akan kuat lagi. Beda, beberapa orang memang punya talenta yang khusus, seperti John Wesley misalnya. Di dalam keadaan dia melayani istrinya stres, depresi, dan ketika dia berkhotbah istrinya teriak-teriak di pintu gereja, gila, turun kamu, turun kamu. Tapi itu sebuah hal yang sangat langka. Bagaimana juga kalau seorang hamba Tuhan sekuat apapun juga kalau keluarga digoncang, dia pasti tidak akan bisa bertahan. Dan setan tahu itu. Saya pernah menyampaikan di tempat ini atau di tempat lain, saya lupa. Ada seorang hamba Tuhan yang namanya Reinhard Bonnke. Dia perjalanan dari Jerman untuk pelayan di sebuah kota di Eropa. Nah, ketika dia di dalam pesawat terbang, dia ketemu dengan seorang gadis yang pendiam dan tidak bersahabat sama sekali. Nah, ketika dia bertanya, namanya siapa? Dia cuma jawab sepatah kata namanya, singkatnya. Kemudian Reinhard Bonnke ini ingin tertarik untuk mengetahui gadis ini kenapa pendiam, pemurung dan tidak bersahabat. Dia tanya dan akhirnya dia perkenalkan bahwa saya ini hamba Tuhan yang akan melayani sebuah kota di Eropa ini. Sama. Namun dia ngomong, sorry Pak, saya tidak tertarik dengan Anda karena kita berbeda. Berbeda apanya? Ternyata anak muda ini adalah anggota gereja setan Bapak Ibu. Dan tahu apa yang mereka programkan bahwa setiap kali mereka beribadah dalam keadaan gereja itu, mereka ingin satu hal tercapai, menghancurkan setiap keluarga Kristen. Kalau keluarga dihancurkan, saya percaya bahwa gambaran kecil keluarga Kristen surga tidak akan nampak lagi. Ingat gambaran kecil keluarga Kristen surga dalam keluarga kita. Bagaimana kita bisa mengaktualisasi diri. Saya ingin menyampaikan data sedikit di Indonesia, data dari Pusat Kesehatan Indonesia. Ada 12 juta anak usia 15 tahun, teens ya, remaja ya, itu hidup dalam depresi. Salah satu faktor yang penyebab depresi adalah ketidakadaan keharmonisan dalam keluarga. Ada KDRT ya, yang dapat menyebabkan remaja melakukan hal-hal yang luar biasa. Karena itu pentingnya keluarga itu kembali pada rancangan Tuhan semula Bapak Ibu. Bagaimana kita ini punya istri, punya anak-anak dibawa untuk sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Amin. Nah, keberadaan tiang awan, tiang api, itu jangan dimaknai bahwa ya kalau tiap pagi atau tiap siang tidak panas, atau tiap malam tidak kedinginan. Tapi coba Anda perhatikan bahwa ternyata ketika mereka keluar dari Mesir, Tuhan itu membawa mereka ke jalan yang baru, jalan yang belum pernah mereka lalui. Lalu apa tujuan tiang awan tiang api itu? Hakikatnya adalah supaya menuntun mereka di jalan yang benar dan aman sampai kepada tujuan yang Tuhan berikan. Saudara, dalam keluarga kita ada tiang awan tiang api Tuhan hari-hari ini. Yang nuntun kita terus sampai kepada tujuannya. Banyak orang mengejar destiny, tapi yang harus kejar adalah purpose-nya, tujuannya. Banyak orang yang seperti itu, di tengah-tengah jalan kemudian berhenti melayani, berhenti untuk jadi pelayan-pelayan Tuhan. Kenapa? Karena mereka tidak sampai tujuannya. Nah, sebab itu pagi hari saya ingin sampaikan tentang gambaran kecil keluarga kita ini. Bagaimana kita bisa mencerminkan kerajaan surga dalam dunia ini. Ada 3 hal yang ingin saya saringkan bagaimana kita bisa menghadirkan kerajaan surga di tengah-tengah keluarga kita. Kalau keluarga kita ini damai sejahtera, sukacita, pasti senang ya. Pasti sukacita, tiap hari punya semangat. Tapi kalau tiap hari yang kita dengar adalah cacian, yang kita dengar adalah sebuah kata-kata makian. Saya percaya keluarga seperti itu yang Tuhan tidak inginkan. Yang pertama, bagaimana kita menghadirkan kerajaan Allah dalam keluarga kita. Yang pertama begini, ini yang jarang-jarang dilakukan oleh keluarga zaman now. Mulailah dengan pendisiplinan diri, disiplin. Bapak Ibu, tidak ada orang hebat yang dilahirkan tanpa kedisiplinan. Dalam keluarga kita harus punya kedisiplinan. Saya pernah ngantar anak saya di sebuah SD di Kota Malang ini.
Saya nggak sebutkan namanya. Nah, tapi dia punya teman yang tiap hari terlambat sekolah. Masuk jam 7, dia datang setengah 8. Jadi terlambat 30 menit tiap-tiap hari. Dan anak ini sudah kenyang dengan hukuman, dengan teguran, bahkan harus ke kepala sekolah, minta izin untuk masuk kelas. Tiap-tiap hari. Dan gurunya selama itu menghukum, kemudian memberikan tugas tambahan, memberikan ganjaran. Tapi karena sering kali terlambat, bahwa satu bulan itu mungkin sekali nggak terlambat. Jadi 24 hari itu terlambat Bapak Ibu. Akhirnya guru ini merasa kasihan, menghukum anak ini terus. Dan akhirnya dia panggil dan kemudian diajak berbicara. Kenapa sih kamu terlambat setiap hari? Bukankah kamu juga nggak enak kalau dihukum terus, lihat teman-temanmu ya dipermalukan depan kelas. Anak kemudian nangis Bapak Ibu. Cowok ini. Kemudian dia ngomong gini, bagaimana Bu saya nggak terlambat? Setiap pagi saya sudah siap jam 6 pagi, saya makan pagi, mandi pagi. Tapi mama saya bangun jam 7 lebih 10. Setiap hari. Saudara, keluarga kalau mau hebat, kalau mau dipakai Tuhan, yang pertama mulailah dengan kedisiplinan. Amin. Dan saya bersyukur loh kalau gereja ini Pak Hari menunjukkan hal yang baik. Itu pintu jam berapa Pak ditutup Pak? 8 lebih, berapa itu tutup? Karena apa? Kalau kita tidak mulai hal yang kecil, kita tidak pernah bisa belajar kedisiplinan. Amin. Tidak ada orang hebat yang dilahirkan tanpa kedisiplinan. Rudi Hartono tahu Bapak Ibu ya? Kenal ya? Tahu ya? Bukan kenal ya? Tahu ya? Pemain bulu tangkis. Saya membaca biografinya setiap hari menjalani latihan 8 jam sehari. Hari-hari ini muncul yang namanya Nikola Tesla dengan mobil Teslanya. Punya Elon Musk. Nah dia ini seorang penemu yang luar biasa. AC, arus bolak-balik ini yang menemukan dia. Tapi dia tahu, dia setiap hari hanya tidur 2-3 jam sehari. Dan tiap-tiap hari di laboratoriumnya. Saudara, banyak yang kita bisa sebutkan bagaimana orang-orang yang berhasil karena disiplin. Nah beda orang tua dahulu dan zaman now begini hari ini. Bedanya di sini. Kalau saya dulu bisa saksikan bahwa bagaimana orang tua saya mencontohi saya loh. Tiap pagi harus bangun pagi. Setiap pagi harus jam 6 sudah harus siap untuk sekolah. Tapi sekarang kita lihat anak-anak sekarang zaman now. Karena nggak ada contoh yang baik. Mereka bangsawan tahu ya. Bangsa tangiawan. Saudara, mari kita belajar yang pertama kedisiplinan. Orang tua seorang atlet yang terkenal di Indonesia ini pernah diwawancara begini, Pak bangga ya sekarang ya anaknya jadi mengharumkan nama bangsa negara Indonesia ini. Dia ngomong gini, ya sekarang saya bangga, tapi dulu saya tega. Saudara, pagi hari ini sebelum kita mendisiplin anak-anak kita, ayo orang-orang tua ini mendisiplin diri terlebih dahulu. Amin. Saya banyak ke rumah-rumah hamba Tuhan, tapi saya mencontohkan rumahnya Pak Gembala tempat ini. Di ujung-ujung, kalau saya masuk pasti saya perhatikan itu. Ada kata-kata itu. Dilarang berteriak keras di rumah ini, begitu ya. Kenapa saya percaya itu adalah nilai disiplin. Kalau kita nih mendisiplin diri, saya percaya hidupkan kita melihat istri kita, anak kita juga disiplin. Amin. Dan Tuhan itu juga disiplin Bapak Ibu. Coba kita lihat ya. Katanya firman Tuhan bahwa anak itu seperti anak panah di tangan pahlawan. Siapa pahlawannya? Ya orang tuanya masing-masing. Pemanah itu gak hanya sekedar pegang panah kemudian dilesatkan kemudian sampai tujuan dan tepat. Gak bisa Bapak Ibu. Berkali-kali latihan terus kan. Sampai panah itu tepat pada sasarannya. Demikian juga orang tua. Sebelum kita mendisiplin anak, mendisiplin istri kita, ayo dimulai dari diri kita sendiri, disiplin terlebih dahulu. Amin. Kalau kita disiplin, saya percaya bahwa keluarga kita akan luar biasa teman-teman. Coba kita lihat Amsal 23 ayat yang ke-13. Amsal 23 ayat yang ke-13. Janganlah menolak didikan dari anakmu
ia tidak akan mati kalau engkau memukulnya dengan rotan. Tapi saya akan baca dalam bahasa Indonesia sehari-hari ya, versi BIS. Janganlah segan-segan mendidik anakmu. Jika engkau memukul dia dengan rotan, ia tidak akan mati. Saudara, ini yang pertama. Saya seringkali melihat orang-orang tua hari ini kurang mendisiplin anak. Kenapa? Karena diri juga nggak disiplin. Saya melihat di tempat saya itu anak itu lari-lari nggak bisa diatur, Bapak Ibu. Ada ibadah itu rame sendiri, teriak-teriak sendiri. Saya percaya ini bukan karena anaknya, tapi dari didikan orang tuanya. Karena apa? Anak itu harus didisiplin. Janganlah segan-segan mendidik anakmu. Jika engkau mukul dia dengan rotan, dia akan mati. Bapak Ibu, ada seorang namanya Bob Prince. Seorang hamba Tuhan yang dipakai Tuhan. Dia pendiri World Mission. Dia telah mensponsori 50 juta anak di India yang kelaparan. Kalau khotbah itu ribuan orang hadir. Keren ya. Luar biasa. Tapi coba ketika anaknya bunuh diri. Minta ditemani 1 hari dia nggak mau. Dia ngomong saya harus pergi ke Vietnam. Karena ada KKR besar. Anaknya bunuh diri. Istrinya menceraikan dia. Akhirnya kandaslah pelayanannya. Sekuat apapun hamba Tuhan. Kalau keluarganya tidak harmonis. Kacau balau. Saya percaya pelayanan nggak sampai pada tujuan yang Tuhan inginkan. Amin. Siapa itu Roy Holder? Wah, ini keren sekali. Saya baca nih, ini konselor Kristen yang telah menyelamatkan 11.000 pasangan dari perceraian. Roy Holder namanya. Wah, dia tiap konseling menyelamatkan 11.000 pasangan, Bapak Ibu. Di 22.000 orang. Diselamatkan dari perceraian. Tapi pada akhirnya dia menceraikan istrinya sendiri yang dinikahi 42 tahun. Dan dia ngomong gini, munafik yang namanya keindahan dalam pernikahan. Saudara, kecewa. Kegagalan dalam keluarga ini sangat berdampak besar buat pelayan kita. Sebab itu mari pastikan bahwa anak-anak kita, istri kita adalah orang-orang yang kuat dalam Tuhan, amin. Sebab itu jangan segan-segan mendidik anakmu. Kalaupun engkau memukul dengan rotan, dia tidak akan mati. Nah, banyak hal-hal ini yang seringkali anak-anak belum tidak dididik, enggak didisiplin dengan baik. Sehingga anaknya kemudian menjadi sebuah troublemaker pada waktu yang kemudian. Saya pernah punya teman, ini luar biasa pelayan di Jawa Timur ini Bapak Ibu. Hamba Tuhan, papanya punya gereja cukup besar. Bahkan kalau jemaatnya dihitung bisa sekitar 500 orang. Ya, cukup besar di kota yang bukan di kota Malang. Kota yang di ujung timur Pulau Jawa Timur ini. Wah, luar biasa loh. Saya pernah pelayan di gerejanya dan saya tahu bahwa keluarganya bagaimana. Dan itu tiap kali pelayanan itu hampir gerejanya penuh 2 kali kebaktian Bapak Ibu. 500. Gereja kecil di tempat di kota kecil. Ketika dalam sebuah penghormatan buat hamba Tuhan papanya, anaknya ditangkap oleh polisi karena narkoba. Hari ini saudara, mari kita mau selamatkan anak kita, istri kita. Tapi yang pertama mulai dengan apa? Disiplin. Karena disiplin ini penting Bapak Ibu. Coba lihat Amsal 22 ayat yang ke-15. Amsal 22 ayat ke-15. Kebodohan melekat pada hati orang muda. Tetapi tongkat didikan akan mengusir itu daripadanya. Orang muda itu kurang pengalaman. Anak-anak itu kurang pengalaman. Perlu dididik, perlu diajar. Saya pernah mengkonseling seorang jemaat saya. Saya panggil kedua orang tuanya, saya ngomong, anakmu gak pernah dididik dong. Wah, jangan Pak, sayang. Kami tidak pernah bicara keras dengan anak saya, kami. Saudara, bukan masalah keras tidaknya, tapi disiplin itu perlu diterapkan. Amin. Anaknya tiap kali sekolah jam 7.15, bangun jam 7 kurang 5. Cepat-cepat Bapak Ibu, cuma cuci muka pakai
seragam diantarin sekolah. Karena kebetulan rumahnya dekat dengan sekolahnya. Tapi itu nggak mendidik dengan baik. Saya percaya ini bedanya zaman now dan zaman dulu. Kita ini orang banyak yang produk tahun-tahun lama ya. Baby boomers gitu kan. Atau mungkin generasi X gitu ya. Kayak saya ini generasi X yang dulunya masih mengalami telepon yang diputar begini kreng. Ada ya, masih ngalamin ya. Atau mungkin pakai pager gitu kan. Kalau pakai pager kayaknya sudah kerennya banget kan. Begitu kan. Ngalami begitu. Tapi hari-hari ini anak-anak kita nggak ngalami loh. Setiap pagi harus bangun langsung dengan gadgetnya begini. Generasinya beda. Generasi apa sekarang? Z atau Alpha. Katanya orang generasi mental strawberry. Punya kemauan tapi lembek. Nah Bapak Ibu itu yang penting harus kita lakukan. Disiplin supaya hidupan anak-anakmu akan terjamin pada esoknya. Seringkali anak saya disiplin. Seringkali. Tapi memang harus berulang-ulang. Katanya firman Tuhan begini, ajarlah anakmu berulang-ulang ketika engkau duduk di rumahmu. Amin. Ketika engkau berjalan, diulang-ulang terus. Dan itu fungsi orang tua. Supaya anak kita menjadi anak yang seperti anak panah tepat pada sasarannya. Jangan ketika kita ini punya pelayanan yang hebat, tapi anak kita berekeli Bapak Ibu. Saya punya seorang mentor rohani yang sampai hari ini saya segani. Karena mentor ini yang mengubah saya memangnya. Saya harus mengangkat tangan buat mentor saya ini. Ya saya dulu belum pelayanan Bapak Ibu. Saya cuma mulai belajar dari bawa gitar kemana-mana. Ke rumah sakit, RKZ saya bawa gitar. Kadang-kadang diusir oleh satpam, nggak boleh bawa gitar. Betul. Tapi mentor saya ini ngomong, Pak ini ada orang sakit dan minta didoakan. Karena sudah hampir waktunya. Diizinkan Bapak Ibu. Saya ingat waktu nyanyi dengan seorang tua, orang tua yang sudah usia 80 tahun, kanker. Nah ketika kami saya mulai belajar melayani. Waktu nyanyi kasih Yesus sungguh indah di dalam hidupku ini gitu kan. Tiba-tiba saya baru pertama kali itu dengar suara Roh Kudus. Ngomong sama mentormu ya. Emak ini kanker karena kepahitan. Dan yang jelas banget kepahitan dengan anak mantunya Bapak Ibu. Saya belajar melayani. Ketika didoakan main nangis. Coba sekuat apapun kadang kita kalau keluarga kita digoncang. Kita pasti rapuh. Tapi kalau keluarga kita hidup dalam Tuhan, dikuatkan Tuhan, saya percaya sampai pada tujuan. Kita akan menjadi orang-orang yang bersemangat senantiasa. Amin. Tapi apa yang terjadi di mentor saya pernah juga tidak lapor dengan opa saya, karena lapor saya dimarahin. Saya diajak pelayan di sebuah tempat di Surabaya, namanya Gang Doli dulu. Bapak itu tahu Gang Doli itu apa? Tempat, yang remang-remang gitu kan. Saya harus ke sana karena waktu itu ada berkaitan dengan kasus seorang keluarga yang membunuh marinir. Dan saya pelayanan untuk menyelamatkan anaknya waktu itu. Anak lagi bimbang. Saya sana bawa gitar juga. Pelayanan luar biasa. Tapi sayang, satu anaknya sendiri sampai hari ini hilang. Saudara bisa pelayan di luar sukses, hebat, disanjung orang. Punya bisnis yang hebat di luar, itu sukses di luar Bapak Ibu. Tapi kalau keluarga kita nih berhasil, itu artinya sukses di dalam kita. Amin. Banyak orang sukses di luar tapi gak sukses di dalam. Keluarganya berantakan. Keluarga kacau balau. Dan saya percaya Tuhan tidak mau seperti itu. Ketika pernikahan dibentuk, punya pasangan yang sepadan. Dua di satu untuk saling menguatkan. Amin. Sebab itu pastikan tulang rusuk anak muda, bukan tulang rusak. Amin. Dapat cari tulang rusuk dari Tuhan. Itu yang pertama. Supaya kita melakukan kerjaan Allah dalam keluarga kita. Yang pertama mulai dengan disiplin dalam keluarga kita. Saya percaya kalau keluarganya beritahu anaknya, ayo bangun pagi ya. Bangun pagi. Jangan lihat bahwa ketika anaknya bangun pagi, papanya masih tidur Bapak Ibu. Ntar dulu lah. Masih jam 6 kurang. Ayo kita mengajari anak kita seperti apa yang kita katakan. Karena pelajaran terbaik itu adalah ketika kita melakukannya. Amin. Nah yang kedua,
bagaimana kita bisa menghadirkan kerajaan surga dalam keluarga kita. Karena keluarga kita gambaran kecil kerajaan surga yang jarang dilakukan oleh pasangan hari-hari ini. Ayo, mulailah memberikan pujian atau apresiasi. Loh, dalam keluarga-keluarga sekarang jarang kita mendengar puji-pujian ya. Bapak Ibu tahu bahwa satu kali bentakan, kita bentak anak kita, hei, teriak gitu. Sekali bentakan, itu kadarnya sama dengan, bobotnya sama dengan 5-6 kali pujian. Bagaimana kalau kita punya anak kita bentak terus tiap hari? Satu kali bentakan itu bobotnya sama 5-6 kali pujian. Makanya pujian itu harus kita berikan tiap-tiap hari. Amin. Mungkin istrinya masih belum, ya dulu istrinya langsing kayak gitar Spanyol, sekarang kayak Doraemon. Sudah Bapak Ibu. Ya kita terpuji istri kita. Amin. Kan dulu langsing kayak gitar Spanyol. Tapi hari ini kayak Doraemonnya sudah melar kemana-mana. Kasih apresiasi. Kamu yang paling cantik di dalam dunia ini. Anak-anak juga perlu apresiasi loh. Saya punya anak nomor satu Bapak Ibu. Anak ini agak pendiam. Tapi saya belajar mengapresiasi dia. Kadang-kadang anak ini pendiam dan dari kecilnya dia kalau ngomong terbalik-balik. Jadi umur 2 tahun itu belum bisa ngomong dengan lancar. Saya sampai khawatir ini ada apa dengan anak saya. Sehingga hari ini kalau dia bisa ngomong agak panjang, itu luar biasa gitu. Tapi dia punya satu keterampilan yang bagi saya unik. Dia suka desain, tiap hari desain. Saya belajar memuji dia. Wah baik ya, desain api ya. Dan bangga loh Bapak Ibu. Pujian itu kayak sebuah sumber energi buat orang yang kita puji. Amin. Kayak energi. Coba kalau anak kita bentak terus, bodoh. Saya pernah punya pelayan dengan seorang yang namanya Samuel. Usianya saya waktu 27 tahun, dia usia 35 tahunan. Jadi lebih tua dari saya. Tiap kali dia melakukan sesuatu hal dan orang lain ngomong, jangan begitu Sam. Dia ngomong, aku bodoh, aku tolol, aku gak mampu. Kenapa sudah? Karena anak ini tidak dikendaki untuk lahir. Sehingga ketika dia lahir, tiap-tiap hari orang tua bentak anaknya. Bodoh kamu, tolol kamu. Itu merusak gambar dirinya. Saudara. Mari kita gak rusak anak kita di gambar dirinya. Amin. Berikan pujian buat anak kita. Mungkin masih nilainya 7, 8. Oh gak apa-apa nyo, api nyo. Semangat ya. Saya kasih semangat terus. Dan saya beroleh buah hari-hari ini. Anak saya yang nomor 1 tadi adalah anak yang agak sulit berbicara. Bukan sulit gimana, bukan gagap, bukan. Tapi penyusun katanya dia kurang terampil. Mungkin di sini pakai prosesornya Pentium ini LX 800. Jadi printernya hang Bapak Ibu. Ya kan? Tapi saya kasih pujian SD Bapak Ibu. Wah, itu nilai-nilainya biasa-biasa lah. Itu namanya PKN ya. Dulu PMP, BKN 7,5. Wah, standar. Matematika. Pernah disuruh turun kelas minta belajar sama adiknya, adik kelasnya. 2 kali 2 berapa? 4. Saya didik dia pernah nangis, stres. Saya ngomong sudah berhenti lah. Kalau nggak bisa ya sudah. Mungkin nggak di situ minatnya. 2 kali 2 mikir lama. Saya kadang-kadang juga agak 2 kali 2 coba dihitung. 4. Tapi puji Tuhan ketika kita mulai merubah polanya. Kita ngomong, wah bagus ya nilai kamu ya. Semangat ya, yo, semangat ya. Udah. Dan saudara hari ini berubah. Yang dulu nggak suka matematika, hari ini masuk teknik sipil. Justru banyak ngitungnya. Kenapa? Karena pujian. Nah mari kita belajar kasih puji-pujian. Siapa tuh Thomas Alva Edison? Orang yang dianggap oleh gurunya bodoh bukan? Dia penemu bukan hanya lampu Wolfram loh.
Thomas Alva Edison ini punya penemuan kira-kira hampir 10.000 penemuan. Dan yang hari ini dipatenkan hampir 7.000 lebih. Anak cucunya hari ini diberkati oleh penemuan kakeknya ini. Tapi siapa dia? Orang yang dianggap bego sama gurunya. Dia panggil ibunya, Bu, saya kembalikan anakmu ini. Kenapa? Karena dia terlalu bodoh untuk belajar. Tapi yang merubah Thomas Edison bukan karena magian, cacian, tapi ibunya yang berikan pujian tiap hari. Kamu pinter nak, kamu bisa nak. Bahkan ibunya marah dengan gurunya kan, sampai ibunya ngomong, bapak yang bodoh. Saya buktiin bahwa anak saya lebih dari bapak. Saudara, mari kita berikan apresiasi pujian. Ini survei ya Bapak Ibu. Enggak tahu ini dokter Uli ada sini. Boleh enggak saya ngomong begini? Ini survei saja. Kalau suami seringkali muji istrinya kemudian meluk istrinya, itu katanya umurnya lebih panjang katanya. Panjang 7 tahun atau berapa tahun begitu. Makanya suka-suka peluk istrinya Bapak Ibu ya. Enggak apa-apa, bau asem ya enggak apa-apa, peluk dulu lah penting. Bau-bau pagi kan. Tapi mari kita belajar memuji. Kamu cantik loh, Mbak. Yang siang istri juga begini, kamu ganteng loh, Bab, ya kan? Ini produknya istri saya, Bapak Ibu. Kan saya juga bukan orang yang suka fashion gitu loh. Tapi saya beliin ini. Ya saya pakai terus, kalau nggak saya pakai kan marah gitu ya. Tapi saya belajar untuk memahami dia, memuji anak saya. Dan saya percaya itu hasilnya ada loh. Anak saya dulunya matematikanya cuma hanya dapat 7, 7,5. Sekarang saya dapat menuai hasilnya. Karena hari ini dia di antara anak saya yang paling pintar matematika adalah anak saya nomor 1. Kenapa? Karena sebuah puji-pujian. Amin. Ada quote begini Bapak Ibu. Jika anak dibesarkan dengan celaan, maka ia akan belajar memaki. Makanya jangan kasih anakmu celaan terus. Kamu gak pintar kamu. Karena dia akan belajar memaki. Jika anak dibesarkan dengan permusuhan, maka ia akan belajar apa? Berkelahi. Jika anak dibesarkan dengan penghinaan, ia belajar menyesali diri. Kayak Samuel tadi, untuk apa aku dilahirkan? Kalau nyanyi, untuk apa aku dilahirkan? Menyesali diri. Jika anak dibesarkan dengan toleransi, ia akan belajar untuk menahan diri, tidak memasang diri. Makanya banyak hari ini orang yang oportunis, kenapa? Dulunya dia nggak diajari toleransi. Oportunis, pingin menangis dewi. Yang ketiga, jika anak dibesarkan dengan dorongan, ia belajar percaya diri. Makanya kasih pujian. Anakmu kan percaya diri. Jika anak dibesarkan dengan puji-pujian, dia belajar menghargai juga orang lain. Makanya kalau kita lihat ada orang-orang yang mungkin mencari penghargaan diri sendiri, pansos begitu ya, karena kecilnya kurang dihargai, kurang dikasih pujian. Tapi di rumah kita penuh dengan puji-pujian, istri muji anaknya, suami muji istrinya, istri muji suaminya dan sebaliknya. Saya percaya anak itu sudah kenyang dengan pujian dalam keluarga itu. Enggak perlu dia cari di luar sana kan. Nah, banyak anak yang cari di luar loh, di medsos, bikin suatu hal yang menghebohkan di medsos. Karena sebetulnya cari puji-pujian, cari perhatian. Tapi kalau di keluarga kita udah ada perhatian, saya percaya anak kita sudah cukup dengan itu semuanya. Amin. Nah yang ketiga, yang terakhir, bagaimana kita bisa menghadirkan kerajaan Allah dalam keluarga kita. Yang ketiga ini, kembangkan sikap saling menghormati. Coba lihat ayat-ayatnya ya. Ibrani 13 ayat 4. Ibrani 13 ayat 4. Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan. Dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur. Sebab orang-orang sundal dan pesina akan dihakimi Allah. Jadi mari kita menghormati. Bukan itu diberkati di gereja. Setia dalam kaya maupun miskin. Setia dalam sehat maupun kalau sakit. Jangan kalau satunya sakit kemudian udah cari yang lain Bapak Ibu. Ayo setia. Hormati itu. Yang berikutnya, ayat berikutnya. Keluaran 20 ayat 12. Keluaran 20 ayat 12. Hormatilah apa? Ayahmu dan ibumu.
supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Nah, saudara, dalam satu firman Tuhan yang dalam Taurat yang menjanji itu ini, hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya apa? Lanjut umurmu. Hormat itu gak sukar kok Bapak Ibu. Bukan karena orang tua yang datang dia, enggak begitu. Di Jepang itu banyak anak stres karena figur papanya. Bapak Ibu pernah baca ini. Jepang itu sekarang figur papanya. Papanya kalau pulang lagi keadaan kalau di perusahaannya dia pasti minum-minuman. Pulang kasar, banting pintu, tempeleng istrinya di depan anaknya. Sehingga ketika disurvei gini pada anak Jepang, siapakah dalam keluargamu yang paling kamu takuti? Hampir 90% ngomong ayah saya. Ketika ayahnya keluar kota 2 minggu, dia wah senangnya bukan main. Kayak orang bebas merdeka begitu. Kenapa? Karena ayahnya seperti itu. Hormat bukan kayak begitu. Cukup ketika pasangan kita ngomong dengan kita pandang matanya. Fokus dengan apa yang dia katakan. Amin. Itu hormat loh. Kadang-kadang saya juga salah. Kadang-kadang kalau kita sama teman lagi bicara ada handphone bunyi, WA. Saya juga belajar Bapak Ibu. Kadang-kadang itu respon langsung begini. Itu gak menghormati loh. Ketika kita harus menghormati entah kita ngomong di meja makan apa-apa. Ketika ada WA bunyi udah ntar dulu. Kita ngomong dulu selesai dulu. Udah selesai baru ngomong, sebentar ya saya izin. Kadang-kadang enggak kan? Lagi ngomong tuh. Ayo saling menghormati. Saya juga belajar. Saya juga baru-baru tahu begini kok. Ya kadang-kadang saya juga menerapkan hal yang salah. Karena terlalu sok sibuk. Ayo anak-anak bisa kita nasihat. Ketika anak-anak kita ini bisa mendengar nasihat kita mata pandang mata itu mau menghormati. Jangan sampai kita ngomong, nyo, nih. Lihat yang lain. Itu tandanya gak menghormati. Ayo kita saling menghormati. Gak sukar menghormati itu. Amin. Dari hal yang kecil, perhatikan dulu orang itu. Ketika berbicara, perhatikan. Dengar itu. Konsentrasi. Karena toh itu istri kita, itu anak kita. Itu suami kita. Amin. Bukan orang lain. Kadang-kadang kita sibuk dengan banyak orang lain. Dengan urusan orang lain. WA apa-apa. Tapi istri kita ngomong masuk sini keluar. Sini. Wah. Saya ini punya ibu negara di rumah Bapak Ibu. Semakin tua semakin lupa kan. Semakin banyak lupa loh saya ini. Kadang-kadang berangkat mau ke gereja, nanti pulang titip ya ke Indomaret apa gitu. Beli minyak. Kalau dia nggak keluar, beli minyak, beli sabun mandi, beli odol gitu kan. 1 kapas cotton bud. Nah. Oke. Saya kadang-kadang lupa dari gereja yang pulang sampai depan rumah. Gitu. Begitu saya wajahnya saya ingat siapa ibu negara saya. Saya balik lagi Bapak Ibu dia domelin. Udah kadang-kadang beli juga, udah beli sabun, beli rinso, beli apa. 1 kurang, cotton bud. Balik lagi. Tapi itu menghormati loh. Ya kan? Menghargai. Teman sepadan kita dihargai. Ayo kalau kita belajar 3 perkara ini. Yang pertama disiplin dalam keluarga kita. Yang kedua kita berikan apresiasi pujian. Yang kita saling menghormati. Saya percaya ini gambaran kecil keluarga Allah terbentuk dalam keluarga kita. Amin. Dan saya percaya setiap Kamis kan gereja ini mengajari kita bagaimana pemuritan itu kan. Firman Tuhan. Terapkan dalam keluarga kita. Kayak gini loh. Goliat itu mati karena apa? Karena batu kan. Daud itu kasih batu. Gereja kasih batu buat saudara semua. Lempar tuh setan supaya mati. Jangan batu dikantongin doang. Kerjakan itu firman Tuhan itu. Saya percaya apa yang diterima di tempat ini. Kalau kita kerjakan di rumah kita. Saya percaya setiap keluarga kita akan mengalami Tuhan dalam hidupnya. Amin. Diurapi Tuhan. Dipakai Tuhan dengan luar biasa. Dan saya percaya anak cucu kita diberkati dengan luar biasa. Amin. Saya berdoa supaya anak-anak saudara semuanya besoknya akan mencapai tujuan yang Tuhan mau. Tujuan yang purpose-nya Tuhan. Sehingga hidup mereka dia akan semakin luar biasa. Jadi inspirasi buat orang-orang lain. Amin. Saya undang Timotius maju ke depan yuk. Biar 3 perkara ini hadirkan kerajaan Allah dalam keluargamu. Disiplin yang pertama. Berikan apresiasi pujian.
Yang ketiga, saling menghormati dalam keluarga kita. Saya percaya kita akan mengalami keluarga yang dipakai Tuhan, dipakai Tuhan sama-sama. Haleluya Tuhan. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Bagaikan bencana ya Tuhan, bagaikan bencana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu. Inilah hidup di tangan-Mu ya Tuhan, di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Mau seperti-Mu Yesus, ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu. Haleluya. Dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Mau seperti-Mu Yesus, mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Memuliakan nama-Mu Tuhan, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu. Haleluya. Kami mau bawa keluarga kami kepada-Mu ya Tuhan, supaya keluarga kami ini berjalan dalam rencana Tuhan, tujuannya Tuhan, sehingga kami boleh melihat anak cucu kami akan diberkati dengan luar biasa. Mereka akan menguasai bumi seperti firman-Mu mengatakan ya Tuhan. Mereka jadi inspirasi hidupnya. Dan biarlah Tuhan kami sebagai orang tua memulai dari diri kami sendiri, disiplin, saling menghargai, menghormati, saling memberikan pujian. Dan kami percaya Tuhan, biarlah apa yang Kau sedang kerjakan, rancangan dalam keluarga ini, sebagai gambaran kecil keluarga kerajaan surga dalam dunia ini, akan nampak dalam keluarga kami masing-masing Tuhan. Sehingga orang datang kepada Tuhan melihat apa yang terjadi dalam keluarga kami, apa yang Tuhan kami boleh Tuhan aktualisasi dirikan keluarga kami dalam dunia ini Tuhan. Sehingga kami boleh tahu Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan ya Bapa. Kami bersyukur Tuhan Yesus, Engkau yang terus Tuhan memberkati setiap keluarga di tempat ini, jemaat di tempat ini, semakin hari semakin kuat di dalam Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Saya
akan baca pengumuman. Yang pertama, kami dari GB Hope mengucapkan terima kasih kepada Pak Agus, Pak. Yesus memberkati. Yang kedua, bagi yang ingin ikut ibadah tetap muka untuk minggu depan, harap mendaftar terlebih dahulu di grup Telegram gereja. Yang kedua, bagi saudara yang ingin memberikan persembahan, bisa melakukannya setelah ibadah ini selesai dengan cara memasukkan amplop persembahan ke kotak persembahan yang ada di belakang. Yang keempat, ibadah online dapat diakses nantinya sekitar jam 1 siang dan linknya juga akan diinformasikan di grup Telegram gereja. Yang kelima, untuk membangun keintiman dengan Tuhan, gereja mengajak jemaat untuk menyembah Tuhan di rumah masing-masing. Setiap jam 8 malam, saudara bisa mengajak seluruh anggota keluarga untuk terlibat dalam penyembahan tersebut. Berikutnya, doa malam diadakan pada hari Rabu jam 7 malam, diharapkan hadir 15 menit sebelumnya. Itu aja, saya minta Bapak Ibu untuk mari berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah dengan doa penutup. Segala puji syukur kami naikkan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih. Kalau kami masih boleh memuji, menyembah-Mu di tempat ini Tuhan. Semua karena kemurahan-Mu dalam hidup kami. Terlebih-lebih Tuhan, firman-Mu sudah Kau bentangkan di hati kami. Beri kami hati yang lembut Tuhan. Hati yang mudah dibentuk seturut kehendak-Mu Bapa. Biar kami jadi pribadi-pribadi yang menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami juga bersyukur Tuhan untuk hamba-Mu yang telah menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Pakai beliau lebih lagi Tuhan. Apapun yang hamba-Mu lakukan Tuhan, jadi dia berhasil Tuhan, dan nama Tuhan ditinggikan, dipermuliakan dalam hidupnya. Berkati istri dan anak-anaknya maupun pengembalaannya Tuhan. Tidak lupa kami juga berdoa untuk gembala kami, hati hamba, hati gembala Tuhan, yang terus menuntun kami untuk lebih dekat kepada Engkau Bapa. Berkati istri dan anak-anaknya juga Tuhan. Kami juga bersyukur Tuhan kalau kami boleh melayani Engkau. Beri kami hati yang lebih murni lagi Tuhan, untuk melayani Engkau, untuk mengasihi Engkau Tuhan lebih lagi Bapa. Terima kasih Bapa yang baik. Tidak lupa kami juga bawa seluruh jemaat-Mu Tuhan di tempat ini. Kau memberkati keluarga lepas keluarga, pekerjaan mereka, studi mereka. Jadi mereka berhasil Tuhan dalam hidup mereka masing-masing. Terima kasih Bapa yang baik. Kami juga bawa bangsa kami ke dalam tangan-Mu. Kami minta hujan pertobatan, hujan keselamatan untuk bangsa kami. Kami memberkati Presiden kami Pak Jokowi Tuhan. Biar apapun yang dia putuskan semata-mata hanya untuk mensejahterakan Indonesia Bapa. Berkati istri dan keluarganya Tuhan. Bahkan pemerintah dari paling tinggi sampai paling rendah Tuhan. Kau beri kepada mereka hati yang takut akan Engkau Tuhan. Biarlah Indonesia dipenuhi hujan pertobatan di bangsa ini Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Tidak lupa kami bawa juga persembahan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Sebelum kami pulang, kami rindu Engkau memberkati kami. Mari jemaat yang kasih Tuhan, kita angkat tangan kita, arahkan hatimu kepada Bapa di surga. Diberkatilah engkau berlimpah-limpah dengan segala yang terbaik dari Allah Bapa, kasih-Nya yang sempurna di dalam Yesus Kristus, serta kekuatan, pertolongan dan penghiburan dari Roh Kudus memampukan engkau untuk hidup di dalam segenap kehendak Allah. Kita yang sudah menerima semuanya itu sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.